Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDI Perjuangan siang tadi. Dalam pertemuan pertamanya tersebut, PAN mengaku masih melakukan pembicaraan yang mendalam mengenai calon presiden 2024. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDI Perjuangan Jumat 2 Juni 2023. Kunjungan PAN ini dalam rangka membicarakan penjajakan kerjasama politik dan sosok calon presiden di Pilpres 2024. Melalui Ketua Umumnya, Partai Amanat Nasional masih melakukan pembicaraan mendalam dengan PDIP di pertemuan pertama ini. Ya, penuh persaudaraan, persahabatan, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Sebab ini ternyata rapat, membahas, di daerah-daerah juga kita akan tinggal, nanti betul-betul selanjutnya. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa selalu membuka diri untuk partai manapun yang ingin bekerja sama. Dalam hal ini, memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo. Dari kami, kita juga menerangkan secara intensif. Kami ini bukan sombong, tetapi kami partai saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk dalam rangka politik ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila. Maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri pada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerjasama dengan kami. PAN hingga saat ini masih belum memberikan keputusan secara resmi terkait dukungannya untuk calon presiden dan akan melakukan pembicaraan lagi dengan PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah pertemuan PAN dan PDI Perjuangan siang hari ini, arah koalisi partai politik jelang pemilu 2024 semakin cair. Spekulasi bermunculan, mulai dari KIB yang terancam bubar hingga kemana Golkar akan berdiri. Peristiwa-peristiwa politik jelang pemilu 2024 terus mencuri perhatian. Pertemuan demi pertemuan antar partai terus berlangsung. Ada yang berujung pada kesepakatan mengusung bakal calon presiden yang sama, ada pula yang masih menyisakan tanda tanya, kemana arah dukungan akan berlabuh. Hal itulah yang diperlihatkan Partai Amanat Nasional usai bertemu dengan PDI Perjuangan. Meski sudah melakukan penjajakan koalisi, nyatanya PAN belum ingin mengungkap sosok yang akan diusung sebagai bakal calon presiden. Sementara 3 parpol koalisi perubahan untuk persatuan, yakni PKS, Partai Demokrat, dan Nasdem, telah berkumpul sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Gini, kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah dah. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah nyatakan siap kepada semuanya. 1 Juni 2023, Anies Baswedan bertemu Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beserta Agus Harimurti Yudhoyono di Kompleks Museum dan Galeri Seni SBY Ani di Pacitan, Jawa Timur. 3,5 jam pertemuan Anies SBY, baik Anies dan kader Demokrat bungkam. Ditemani oleh tim kecil, ya. Jadi soal isi pertemuannya nanti aja ditunggu. Pak, kita kan video tapi Pak, kalau rilis saya tulis Pak. Iya. Iya. Oke ya. Iya.
Jadi kita tunggu aja hasil pertemuannya. Semoga ada kejutan. Itu. Di hari yang sama pertemuan Anies dan SBY, teriakan Ganjar Presiden menggema. Bakal calon presiden PDIP dan P3 Ganjar Pranowo menghadiri peresmian rumah apresiasi relawan Ganjar Pranowo Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar meminta seluruh pihak bersabar terkait bakal cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Kami memberikan ruang karena tentu tidak bisa dipungkiri partai-partai juga punya kandidat. Biarkan mereka menyampaikan, nanti akan berembuk dan Bu Mega sudah menyampaikan kumpul dulu, kita bicara dulu, solid dulu, setelah itu capresnya akan kita dudukkan untuk bicara siapa calon yang paling pas. Jadi sabar sedikit. Beda cerita dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dibentuk Gerindra dan PKB. Meski Prabowo sudah dideklarasikan Gerindra sebagai bakal calon presiden 2024, namun koalisi ini belum mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024. Begitupun dengan Partai Golkar yang nasibnya masih menjadi teka-teki setelah isu Koalisi Indonesia Bersatu diambang bubar. Semakin dekat dengan pemilu 2024, timbul isu potensi poros keempat. Muncul spekulan PAN dan Golkar berpotensi membentuk poros baru. Otak-atik koalisi semakin cair, peta koalisi ini pun masih bisa mengalir. Mirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjawab isu akan disandingkan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurut Sandi, ia lebih tertarik dengan melanjutkan pembangunan dibandingkan perubahan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjawab isu akan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera dan menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Namun menurut Sandi, ia lebih tertarik untuk melanjutkan pembangunan ketimbang mengusung ide perubahan di Pilpres 2024. Terlebih, dalam 15 tahun ke depan, Indonesia akan mendapat bonus demografi. Tidak ada pembahasan sampai ke titik itu karena itu domainnya pimpinan partai politik. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa yang saya usung itu adalah percepatan pembangunan, bukan perubahan. Karena kalau kita mengubah arah pembangunan bangsa ini, kita hanya punya waktu 15 tahun. 15 tahun untuk bonus demografi kita terkonversi, peningkatan capaian pembangunan dan ekonomi untuk mencapai negara maju. Kalau kita ubah lagi. Beberapa waktu lalu, Sandiaga telah memutuskan keluar dari Partai Gerindra. Saat ini Sandi telah melakukan penjajakan, salah satunya dengan Partai Persatuan Pembangunan. Namun demikian, Sandi belum memutuskan akan ke partai mana ia berlabuh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Pilpres 2024, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengeluarkan sikap politiknya. Menurut Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, semua calon presiden dan partai politik adalah saudara dan sahabatnya. Yang terhormat, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto menyebut Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo bukanlah musuh atau lawan di kontestasi pemilihan presiden 2024. Pengurus DPP Partai Perindo. Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan keduanya merupakan saudara dan partai politik adalah sahabat. Saya kira itu. Wassalamualaikum. Dalam MNC Forum ke-70 yang digelar MNC Group, Prabowo yang hadir sebagai pembicara menekankan pentingnya semua elit politik harus bersatu dalam membangun bangsa. Pak Prabowo, saya mohon tetap berada di atas panggung, izin untuk bisa berdiskusi sedikit saja. Kalau elit kita tidak bisa bersatu dan tidak bisa kerjasama, negara kita akan mengalami kesulitan. Karena itulah, dalam sikap politik saya sekarang sangat berpendapat bahwa demokrasi Indonesia harus punya kekhasan. Kalau nanti insya Allah ya saya terus capres, ini bukan kampanye tapi ya, dan kalau nanti Pak Ganjar terus maju,
Pak Anies, saya tidak menganggap mereka lawan. Saya anggap mereka saudara saya sendiri. Sikap politik dan negarawan seorang Prabowo Subianto diperlihatkan dengan membantu Presiden Joko Widodo setelah Pilpres 2019. Tujuannya hanya satu, yaitu demi kepentingan rakyat dan bersama-sama membangun Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Korupsi BTS 4G semakin membuat sengsara masyarakat, utamanya yang tinggal di daerah terpencil, terdepan, dan terluar. Penelusuran saya bersama dengan tim AB Plus menemukan banyaknya proyek BTS 4G yang mangkrak. Bahkan yang lebih miris, warga yang tinggal di dekat menara BTS 4G malah kesulitan jaringan internet. Proyek pembangunan menara infrastruktur base transceiver station Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Baktikominfo bertujuan memfasilitasi tersedianya akses sinyal 4G dan akses internet ke seluruh pelosok Nusantara di wilayah 3T, terluar, tertinggal, dan terdepan. Pembangunan BTS 4G dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah tanah air. Paket pertama dimulai dari Kalimantan dan Nusa Tenggara. Paket kedua dilanjutkan di Sumatera, Maluku, dan Sulawesi. Paket ketiga di Papua dan Papua Barat. Paket keempat dan paket 5 di Papua. Sungguh disayangkan, niat mulia membangun koneksivitas Nusantara berujung petaka. Bukannya membantu warga, proyek BTS 4G malahan menyebabkan masyarakat daerah terpencil semakin menderita. Seperti yang dialami masyarakat desa Natakoli, Kecamatan Mabitara, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Meski menara BTS berdiri kokoh, namun nyatanya tidak berfungsi. Internet di desa malah semakin sulit diakses. Warga desa yang ingin mendapatkan sinyal internet, mereka harus menempuh perjalanan 2 km untuk bisa menangkap sinyal internet dari menara Telkomsel desa tetangga. Keberadaan tower BTS kini dipenuhi semak belukar karena tidak lagi dirawat dan sebagian bangunan pun mulai rusak. Sampai pemasangan semua. Setelah mereka datang pasang satelit apa semua dengan dia punya itunya bisa digunakan, tapi jaringannya itu susah. Kadang bagus, kadang tidak. Jadi kalau memang kadang kami punya di kompleks ini ada informasi penting, itu kami kalau memang di sininya kurang bagus, kami harus lari ke aset desa punya wifi di bawah. Kalau memang di bawah juga lampunya mati, kami harus larinya ke Habibola, baru kami bisa dapat informasi. Berapa jauh itu? Sekitar 2 kilo. Di kota Sika, tim AB Plus menemukan BTS 4G yang dibangun dekat kompleks sekolah. Sayangnya menara tersebut juga tidak berfungsi sama sekali. Karena khawatir ada bahaya, warga setempat akhirnya meminta menara yang sudah dibangun untuk dibongkar. Sejak awal memang perjalanan didampingi oleh petugas dari Infocom untuk menentukan topnya, titik untuk dibangun menara ini. Tapi dalam perjalanan pembangunan menara ini dibongkar. Begitu. Alasan dibongkar apa, Lurah? Alasan dibongkar karena ada permintaan warga supaya dibongkar karena membuat warga tidak nyaman. Tidak nyaman. Daerah kita ini kan daerah yang rawan gempa. Karena ketinggiannya sangat luar biasa dan jarak dengan rumah orang 1,5 meter, Pak. Kita sudah memasuki desa Mangkaruli, jalan masih berbatuan, tidak beraspal, dan hanya bisa dilalui oleh satu mobil. Saat ini kita sedang berada di lokasi di mana BTS yang diinformasikan oleh warga baru dibangun 3 bulan lalu di tempat ini, yang program dari Kominfo pembangun BTS di Desa Wangkarweli, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Saat ini
sedang berlangsung pembangunannya yang dikategorikan mangkrak. Dimulai dari kapan Pak Kades? Ini sebenarnya proyek sudah mulai sejak tahun 2021 dan pertengahan 2021 mulainya, namun pelaksananya baru bulan Februari 2023 baru berjalan lancar. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya itu rupanya mangkrak karena material sebelumnya itu diangkut kembali oleh kereta CPM 1. Sebelum hadirnya BTS ini, Pak Kades, jaringan di sini bagaimana? Setelah hadirnya tower yang ada di desa ini, mungkin hampir setiap hari itu ada gangguan jaringan. Jadi lancar atau tidak? Tidak lancar. Bisa dijelasin dengan proses mengajar sana? Ketika ujian itu bagaimana? Oh ya. Karena sekarang untuk ujian itu berbasis Android, jadi segala bentuk ujian itu dalam proses menggunakan HP. Nah, untuk prosesnya itu kan menggunakan jaringan. Yang kami rasakan itu saat ujian itu adalah kendala di jaringan. Mau kirim nilai ujian tidak bisa karena penggunanya banyak sehingga menghambat. Jadi dari kendala jaringan itu sangat besar sekali. Temuan tim kami di lapangan selaras dengan temuan Indonesian Corruption Watch (ICW). Kepada saya, peneliti ICW Tipiko Zabar menceritakan daftar panjang keluhan dan keresahan masyarakat akibat carut-marut proyek BTS 4G Kemenkominfo. Niat awal dari proyek ini direncanakan adalah jelas cita-cita mulia untuk memastikan konektivitas internet yang lebih mumpuni, lebih bagus di daerah terdepan, terluar, dan terpencil. Betul. Tapi pada faktanya, ketika proyek itu dijalankan, selesai atau tidak selesai, faktanya ketika itu masuk, malah justru koneksinya nggak sampai. Betul. Koneksinya malah itu lebih buruk. ditemukan. Itu fakta yang ditemukan di lapangan. Dan yang juga perlu dicatat adalah proyek ini kan bertujuan memberikan dukungan infrastruktur bagi transformasi digital. Betul. Jaringan komunikasi, jaringan internet. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ini ada narasi. Nanti teman-teman bisa lihat juga di laporan KJI bahwa ketika belum masuk tower BTS, sinyal mereka relatif lebih baik gitu. Tapi kemudian ketika masuk, sinyal mereka menjadi sulit. Bahkan ada yang juga melihat tower-tower kemudian bangunan yang tidak selesai. Ya. Nah, satu lagi Mas, ternyata ada cerita juga ini warga yang belum dibayar rumahnya, sewanya. Jadi rumah itu digunakan untuk mungkin tempat tinggal pembangunan, tapi kemudian itu belum dibayarkan oleh kontraktor. Mau kemana? Nah, ini yang kemudian banyak sekali saya kira masalahnya. Berhitung keuntungan yang akan didapatkan masyarakat dan kemudian berhitung kerugian yang saat ini sedang dialami oleh negara, haruskah proyek ini memang lanjut terus atau seperti apa? Sebelum bicara kita melanjutkan apa tidak proyek ini, dilihat dulu gitu ya, mana yang kemarin dinilai bermasalah dalam pelaksanaan proyek. Jangan melanjutkan apa yang sudah bermasalah. Artinya itu kan. Nah, artinya itu yang perlu lihat. Kalau ternyata misalnya kan gini, di temuan awal itu ada penyedia yang tidak sesuai dengan kualifikasi keahlian seperti itu. Nah, masa iya mau dilanjutkan ke orang yang seperti itu satu. Lalu yang kedua, misalnya ada juga misalnya lokasi-lokasi yang ternyata itu sudah ada jaringan towernya. Justru memutus koneksi di sana. Betul. Nah, itu kan benar juga harus dicek juga gitu. Karena apa? Karena kan temuan BPK-nya bahwa proyek ini dilaksanakan tanpa ada survei lapangan yang lebih lanjut, sehingga ada tower yang harus satu desa satu tower itu akhirnya ada yang jadi dua, ada yang akhirnya nggak. Nah, ini yang kemudian harus dipetakan terlebih dahulu gitu ya. Bagaimana sih kemudian masalah yang akhirnya terkonfirmasi dari kasus ini seperti itu. Nah, dari situ baru kemudian bisa diputuskan. Jangan kemudian ini sudah borok tapi kemudian justru dilanjutkan seperti itu. Yang penting di sini adalah bagaimana melakukan pemetaan awal, melihat di mana potensi masalah yang terjadi, lalu kemudian upaya perbaikan, termasuk juga perbaikan dalam konteks pengawasan BLU di semua BLU seperti itu. Polisi kembali menangkap pelaku penipuan tiket konser
grup band Coldplay. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.